Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Ebenezer. Ebenezer. Ayat pokok kita terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 yang berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, apa artinya Ebenezer? Dan siapa yang menamakannya? Apa maknanya? Lalu mengapa dinamakan Ebenezer? Dan ada apa di Ebenezer? Apa arti Ebenezer? Ebenezer dari kata Ebenezer dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai dalam perjanjian lama yang berarti batu penolong. Lalu siapa yang menamakan Ebenezer? Batu ini didirikan oleh Nabi Samuel lebih kurang tahun 1000 sebelum Masehi. Samuel yang menamakan batu itu Ebenezer. Batu inilah yang diambil Samuel dan didirikannya antara Mispa dan Yesana. Lalu Samuel menamainya Ebenezer. Apa makna Ebenezer? Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Tuhan telah menolong kita sampai hari ini berarti sampai hari ini Ebenezer tidak pernah berubah. Kalau kita melihat apa yang diambil oleh Samuel adalah sebuah batu. Nah, itu batu biasa. Batu itu bisa bergeser atau hancur atau hilang dengan berjalannya waktu. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah dihilangkan. Dan oleh siapapun karena pertolongan Tuhan bicara kuasanya Tuhan. Amin. Artinya pertolongan Tuhan itu masih ada pada kita. Asal kita berpikir, berkata, bertindak, berjalan sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah karena itu sebagaimana bangsa Israel punya Ebenezer. Kalau diserang oleh orang-orang Filistin, begitu juga apapun yang Tuhan izinkan kita alami, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, apapun yang Tuhan izinkan orang alami, Ebenezer itu tetap ada. Batu itu bisa tergeser, tapi Ebenezer, pertolongan Tuhan tidak bisa digeser oleh siapa dan apapun juga. Kenapa? Karena melalui sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, atau karena sesuatu yang Tuhan izinkan seseorang alami, entah itu masalah, persoalan, himpitan dan sebagainya, justru disitulah tempat di mana Tuhan berikan Ebenezer bagi dia. Di situ tempat di mana Tuhan berikan Ebenezer bagi kita. Itulah tempat di mana Tuhan menunjukkan penyertaannya bagi kita. Karena itu saudara, jangan kita mengeluh, jangan kita putus asa. Masih ada Tuhan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengapa dinamai Ebenezer? Kenapa dinamai Ebenezer? Karena di tempat itu Tuhan telah menolong mereka. Dalam 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 12 berkata, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi bangsa Israel alami kemenangan tatkala diserang oleh orang-orang Filistin. Berarti persoalan, masalah, kesulitan karena kita ikut Tuhan, masalah kesulitan karena seseorang ikut Tuhan, atau karena imannya kepada Tuhan, atau karena iman kita kepadanya, disitulah kita akan merasakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, amin. Jadi Samuel lah yang mengambil batu itu saudara. Dan ia dirikan hanya untuk pertanda. Jadi Samuel mengambil batu itu, dan dia dirikan hanya untuk pertanda. Bahwa di tempat itu telah terjadi pertolongan Tuhan atas mereka. Jadi batu itu hanyalah batu pertanda atau batu peringatan atau tugu peringatan yang didirikan oleh Samuel lebih kurang tahun 1000 sebelum Masehi.
Jadi bukan batu itu yang menolong mereka. Sekali lagi bukan batu itu. Batu itu pertanda. Yang menolong mereka adalah Tuhan. Yang menolong saudara dan saya adalah Tuhan. Katakan apa pengertiannya untuk kita? Jadi bukan batu itu yang menolong mereka. Sekali lagi batu itu didirikan oleh Samuel sebagai pertanda bahwa di tempat itu Tuhan menolong mereka. Berarti pertolongan itu dari Tuhan. Sekali lagi bukan dari batu itu. Batu itu hanya sebagai tugu peringatan bahwa di situ mereka telah merasakan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bangga diri kalau orang lain dikuatkan imannya. Sekali lagi jangan kita bangga diri kalau orang lain imannya dikuatkan karena melihat kehidupan kita atau mendengar ucapan atau melihat tindak tanduk kita. Kenapa kita tidak boleh bangga diri? Sebagaimana batu yang Samuel dirikan antara Mispa dan Yesana itu hanyalah sebuah batu atau tugu peringatan. Nah begitu juga dengan kita. Batu itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya batu itu. Batu itu hanya alat atau pertanda bahwa masih ada Tuhan yang menyertai orang percaya. Karena itu jangan suka kita mengatakan, ini karena saya loh, saya kan dipakai Tuhan. Kalau bukan saya yang membawa dia kepada Tuhan, kalau bukan saya yang menguatkan imannya, kalau bukan saya yang membimbing dia dan seterusnya, kalau bukan dan sebagainya. Siapa kita ini saudara? Kalau Tuhan gak pakai kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan pilih dan pakai kita, seharusnya kita bersyukur dan mengagungkan Tuhan. Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Kembali kepada perjalanan umat Israel. Mengapa batu yang didirikan oleh Nabi Samuel dinamakan Ebenezer? Dinamakan Ebenezer karena orang Israel menang dalam peperangan melawan orang Filistin. Sekali lagi, karena orang Israel mengalami kemenangan melawan orang Filistin. Nah kita bertanya siapa Filistin ini? Orang-orang Filistin adalah orang-orang yang selalu memusuhi orang-orang Israel. Dengan kata lain, orang Filistin adalah orang yang tidak suka dengan kehadiran Israel yang ada di sekitar mereka. Bicara Filistin, Alkitab menyatakan mereka berasal dari keturunan Ham. Dalam Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Sekali lagi, dalam Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, kita garis bawahi kata Misraim, Put, dan Kanaan. Nah perhatikan ada kata Misraim, keturunan Ham ialah Kus, Misraim. Nah siapa Misraim ini? Dalam Kejadian 10 ayat 13 dijelaskan siapa Misraim ini. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi orang Filistin ini adalah keturunan Ham. Nah kita tahu siapa Ham. Ham adalah anak Nuh yang karakternya tidak baik. Dalam Kejadian 9 ayat 22 dikatakan, maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi ini bicara perbuatan daging. Karena Ham senang cerita kekurangan kelemahan. Dan dalam hal ini dia cerita kekurangan kelemahan ayahnya. Berarti orang yang suka menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, tanpa dia sadari, dia sedang melakukan perbuatan daging. Jadi orang yang suka cerita kekurangan, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, nah tanpa dia sadari, dia sedang melakukan perbuatan daging. Pasti Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang kalau anak-anak Tuhan hidup dalam perbuatan daging. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan daging dan tidak bertobat, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hal itu ditulis dalam Galatia 5 ayat 21b. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah
pasti masuk ke mana? Pasti masuk ke dalam neraka. Karena itu kita berhati-hati, saudara. Dalam kehidupan ini, perbuatan daging selalu menyerang dan mencoba menguasai yang rohani. Artinya keinginan daging selalu mencoba mengalahkan keinginan roh. Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang terjebak melakukan keinginan daging karena hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita koreksi diri. Apakah hari-hari ini hidup kita lebih banyak dipimpin oleh Roh Tuhan atau sebaliknya lebih banyak dipimpin oleh daging? Nah, orang-orang Kristen yang sehari-hari lebih banyak untuk dirinya sendiri, membicarakan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, senang gosip, menebar fitnah, kebencian, iri hati, dengki, simpan akar pahit, tidak suka mengampuni, maka orang seperti itu sedang hidup dalam pimpinan daging. Nah, kalau hal-hal itu terus dan terus dilakukan, maka dia harus stop, berhenti. Harus bertobat sebelum kesempatan yang Tuhan beri tidak ada lagi. Karena kesempatan itu ada batasnya. Jangan hidup dalam penyesalan, tapi terlambat. Terlambat bertobat karena waktunya di dunia sudah selesai. Mari kita lihat terus perjalanan bangsa Israel di bawah kepimpinan Nabi Samuel. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar, setelah orang Israel alami kemenangan atas Filistin, maka Samuel mendirikan batu pertanda itu antara Mispa dan Yesana. Batu itu didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesana. Jadi kita melihat Mispa itu penting bagi orang Israel. Kata Mispa atau Mitspa atau Mitspeh, arti dasarnya adalah menara jaga atau tempat untuk berjaga-jaga. Jadi Mispa ini kota dari suku Benyamin, dekat kota Gibeon dan Rama. Itu ditulis dalam kitab Yosua pasal yang ke-18. Nah, di kota itu juga Nabi Samuel mengumpulkan orang Israel. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dalam 1 Samuel 7 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi Samuel mengumpulkan orang Israel di Mispa untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ada pengakuan di Mispa. Mereka bilang sama Tuhan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi di Mispa orang Israel dikumpulkan untuk minta pengampunan atas kesalahan mereka. Dan Tuhan beri kemenangan atas orang Filistin. Tuhan beri kemenangan orang Israel atas orang Filistin. Setelah mereka minta pengampunan, setelah mereka mengakui kesalahan mereka, dengan kata lain setelah mereka bertobat kepada Tuhan, kita bertanya, apa kesalahan Israel? Mereka tidak tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau orang yang tidak tulus terhadap Dia. Iman atau keyakinan mereka bercabang kepada Tuhan, tapi juga kepada Asitoret atau berhala. Dalam pasal 7 ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan bilang, Tuhan sanggup melepaskan, dan Tuhan akan melepaskan mereka dari cengkraman orang-orang Filistin. Kalau mereka, mata mereka, hati mereka, iman mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita percaya kepada Kristus.
Bila mata kita tertuju, iman kita tertuju kepada Yesus Kristus dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Begitu juga kita orang-orang percaya, Tuhan juga pasti menjawab. Sebagaimana Tuhan menjawab orang Israel setelah mereka minta pengampunan. Tuhan juga pasti menjawab saudara dan saya, Tuhan pasti menjawab kita. Dan pasti menolong anak-anaknya jika ia melihat hidup orang percaya benar-benar hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, dan bukan kepada yang lain. Jangan kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Mispa itu artinya menara jaga atau tempat untuk berjaga-jaga. Jadi setiap orang percaya, setiap saudara dan saya, setiap kita yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Kristus dan berkali-kali menerima pertolongan Tuhan, tetap harus berjaga-jaga dengan hidup ini. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita terima keselamatan bukan hasil kerja kita, tapi anugerah Tuhan. Tapi biarlah kita pelihara keselamatan dari Tuhan itu. Setiap hari, setiap saat kita harus tetap hidup dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan. Kenapa? Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu tahu suatu saat dia akan dilempar ke neraka oleh Tuhan. Lukas pasal 8:31 menyatakan, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan-setan memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Karena setan tahu pasti akan dihukum di dalam neraka untuk selamanya. Sebelum itu terjadi, maka setan berusaha dengan sekuat tenaga, sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan lengah, saudara. Jangan lengah, tetap waspada. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan mundur, tapi terus pertahankan imanmu. Sebab setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24:13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita kembali kepada ayat pokok kita dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang dialami orang Israel harus menjadi cermin bagi kita. Israel alami kemenangan dalam peperangan, tapi Israel juga pernah alami ketakutan. Mari kembali kita melihat perjalanan umat Israel. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-7a dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Jadi apa yang dialami orang Israel di Ebenezer? Yang pertama, peperangan. Ada peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Orang Filistin maju dan menyerang orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Peperangan apa dalam tanda kutip yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami hari-hari ini? Kita ingat selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan peperangan-peperangan dalam tanda kutip, peperangan rohani. Jangan menghadapi dengan kekuatan diri sendiri. Meskipun orang merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat, jangan menghadapi dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin akan alami kemenangan. Betapapun kuatnya, kalau kita atasi dengan kekuatan manusiawi kita, pasti kita akan dikalahkan. Kalau orang percaya mencoba mengatasi persoalan, masalah dengan kekuatan diri, maka yang hadir justru ketakutan. Yang kedua yang dialami orang Israel adalah ketakutan. Waktu orang Israel menghadapi peperangan melawan orang Filistin, maka mereka diliputi ketakutan. 1 Samuel 7 ayat 7b. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ketakutan itu manusiawi. Dan itu bisa terjadi karena adanya sesuatu yang datang dari luar, seperti orang Filistin yang mencoba menyerang orang Israel.
walaupun orang Israel tidak berbuat salah terhadap orang Filistin. Tapi ketakutan itu tidak dapat membuat seseorang keluar dari masalah atau dari persoalan. Jelasnya, orang takut dengan masalah, ya tetap hadapi masalah. Apa dengan ketakutan bisa membuat masalah lari? Tidak. Justru makin menjadi-jadi. Sebaliknya kalau orang tidak takut dengan masalah, karena dia tahu ada Tuhan, ya dia tetap hadapi masalah. Maju tanpa takut dengan masalah akan membuat justru masalah akan berpikir dua kali. Sebab ada Tuhan. Rasul Paulus juga pernah alami, saudara. Waktu ia berada di Makedonia, dalam 2 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Justru ketakutan akan membuat seseorang hidup dalam kesusahan, kegelisahan, dan tidak ada ketenangan atau damai. Bangsa Israel juga pernah alami ketakutan ketika tentara Firaun mengejar mereka. Ditulis dalam Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Makin seseorang fokus kepada masalah, makin seseorang ditarik untuk fokus kepada masalah, makin dia akan diliputi dengan ketakutan. Sekali lagi, ketakutan memang manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu kita biarkan terus menerus berada dalam hati dan pikiran, maka ketakutan itu cepat atau lambat justru akan menggerogoti iman kita. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh kemenangan? Berseru, mohon pertolongan Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Tidak ada cara lain kecuali lihat ke atas, berseru kepada Tuhan, dan mohon pertolongannya. Berseru kepada Tuhan adalah tanda penyerahan diri seseorang kepada Tuhan. Penyerahan diri total kepada Tuhan pasti berbuah pertolongan Tuhan. Begitu pula waktu Fir'aun dan tentaranya mengejar bangsa Israel. Waktu bangsa Israel berseru mohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan menolong mereka dengan cara yang di luar logika. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 dan 20, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Karena itu, jangan takut. Ebenezer masih berlaku bagi orang percaya. Ebenezer masih berlaku bagi kita, amin. Perhatikan terus apa yang orang Israel alami. Apa yang orang-orang Israel alami? Yang pertama, peperangan, persoalan. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, ada pertolongan. 1 Samuel 7 ayat 10. Tuhan beri kemenangan atas orang Israel. 1 Samuel 7 ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemenangan itu terjadi kapan? Setelah Israel hanya beribadah kepada Tuhan. Setelah mereka minta pengampunan Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya hanya beribadah kepada Tuhan, hanya Kristus dan tidak ada yang lain, pasti Tuhan tolong saudara, pasti Tuhan tolong saya, pasti Dia tolong kita semua. Cara Allah menolong adalah cara yang ajaib. Cara Tuhan adalah inisiatifnya Tuhan. Cara Tuhan adalah rencananya Tuhan. Cara Tuhan adalah jalannya Tuhan. Cara Tuhan bukan cara kita. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Kita yang harus ikuti jalan dan caranya Tuhan. Dalam 1 Samuel 7 ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel.
Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Perhatikan kalimat, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Korban sedang dipersembahkan. Itu artinya sedang taat-taatnya perintah Tuhan. Tapi kita melihat ada serangan, kok malahan diserang. Kalau itu terjadi, jangan kecewa. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya cara dan waktunya sendiri. Dalam 1 Samuel 7 ayat 10b. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Sekarang keadaan dibalik oleh Tuhan. Apa mustahil? Tidak. Sebab Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Orang Israel lah yang balik mengejar orang Filistin. 1 Samuel 7 ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat Mispa artinya menara penjaga. Kalau kita berjaga-jaga, kalau kita terus hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan. Apa mustahil bagi Tuhan untuk membalik persoalan? Apakah mustahil bagi Tuhan untuk membalik masalah, rintangan, halangan, tekanan, lalu menjadi kemenangan? Apa mustahil? Tentu tidak. Kemenangan yang mereka alami itu kemenangan di luar nalar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan beri kemenangan kepada kita. Dari persoalan masalah yang kita hadapi, kadang juga di luar nalar kita. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Luar biasa Engkau Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan memberi kemenangan atas Israel di luar nalar. Atau dikatakan yang tidak dapat dicerna dengan akal. Orang bisa terheran-heran dengan cara Tuhan menolong kita. Dengan cara Tuhan menolong orang Israel. Sebagaimana Tuhan menolong umat Israel menghadapi orang Filistin. Yang pertama, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, mujizatnya itu untuk orang percaya. Mujizatnya adalah untuk miliknya orang yang percaya kepada Dia. Tuhan ingin orang Israel terus alami kemenangan. Juga Tuhan ingin kita terus alami kemenangan. Dalam peperangan-peperangan rohani. Dalam menghadapi persoalan. Jangan sampai kita dikalahkan. Harus terus cari Tuhan. Seperti yang dilakukan bangsa Israel waktu diserang oleh orang Filistin. Orang Israel sadar dan tahu kalau mereka tidak cari Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka mereka pasti kalah. Nah demikian juga dengan kita. Harus mengandalkan Tuhan. Kalau bicara orang Israel dalam perjalanannya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita juga bisa melihat ada orang percaya yang seperti ini. Israel pernah alami kekalahan oleh bangsa Filistin. Bahkan 2 kali dan itu terjadi di dekat Ebenezer. Aneh ya. Dekat Ebenezer mereka alami kekalahan. Alkitab menulis dalam 1 Samuel 4 ayat 1b dan 2. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Mengapa mereka bisa dikalahkan oleh orang Filistin? Bahkan sampai 2 kali. Dan itu terjadi justru dekat Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Mereka heran. Mereka sendiri heran. Dan mereka saling bertanya, kenapa Tuhan tidak beri kita kemenangan? Dalam 1 Samuel 4 ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membiarkan kita terpukul kalah oleh Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita, dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kita perhatikan, saudara. Kekalahan mereka yang pertama, karena tabut Tuhan tidak menyertai mereka.
Artinya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena Allah tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi kehadiran Allah waktu itu dapat dilihat dan dirasakan dengan adanya tabut perjanjian Tuhan di pihak orang Israel. Kehadiran Allah waktu itu bisa dilihat, bisa dirasakan dengan adanya tabut perjanjian Tuhan di pihak orang Israel. Itu yang membuat mereka alami kemenangan dalam setiap peperangan. Dalam peperangan kali ini melawan Filistin, tidak ada tabut perjanjian menyertai mereka. Tabut itu ada di Silo. 1 Samuel 4 ayat 4. Mereka mengambil tabut itu di Silo. Jadi mereka pikir mereka pasti dapat mengalahkan orang Filistin. Karena mereka tahu tabut sudah bersama dengan mereka. Mereka tahu tabut tidak bersama mereka, lalu mereka kalah. Lalu mereka mengambil tabut itu di Silo. Mereka pikir mereka pasti dapat mengalahkan orang Filistin. Yang pertama, karena tabut perjanjian sudah bersama dengan mereka. Dan yang kedua, orang Filistin mulai ketakutan terhadap mereka. 1 Samuel 4 ayat 7. Ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Itu ada di benak orang Filistin. Di benak orang Israel pasti kita menang. Tapi apa yang terjadi? Kedua kalinya Israel kembali dikalahkan oleh orang Filistin. 1 Samuel 4 ayat 10 berkata, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel gugur. 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kita bertanya, bukankah tabut Tuhan sudah bersama dengan mereka? Bukankah Tuhan sudah bersama dengan mereka? Dengan adanya tabut yang diambil dari Silo. Tapi mengapa mereka tetap dikalahkan oleh musuh? Mengapa Israel bisa dikalahkan oleh orang Filistin? Jawabnya, karena mereka tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan tidak akan memperoleh kemenangan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30b, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Pelajaran apa bagi kita orang percaya? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Dengan kekalahan orang Israel di Ebenezer. Sampai 2 kali. Yang pertama mereka pikir karena tabut tidak beserta dengan mereka, lalu mereka ambil tabut itu di Silo. Lalu yang kedua mereka pikir mereka menang, tapi ternyata mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Pelajaran bagi orang percaya, jangan merasa Tuhan hadir. Bukan kita tidak mau Tuhan hadir, tapi jangan merasa Tuhan tetap hadir walaupun kelakuan seseorang tidak memperkenan Tuhan. Tuhan mau kita ibadah dengan kesungguhan hati. Jangan cuma hadir dalam ibadat tapi tidak menghormati Tuhan. Apa artinya? Berkata tetap percaya Tuhan, tapi hidupnya di luar iman. Hidupnya tidak jadi teladan. Hatinya diisi dengan kebencian, dendam, simpan akar pahit, tidak bisa mengampuni, suka menjelekan orang, memfitnah dan sebagainya. Masih merasa Tuhan tetap hadir. Tidak mungkin mereka akan alami kemenangan. Ada yang hidup dalam hawa nafsu daging. Suka ke tempat-tempat gelap, ke tempat-tempat kotor. Jelas Tuhan tidak berkenan. Bagaimana Tuhan mau menolong orang seperti ini? Sama seperti tabut perjanjian telah dirampas musuh. Itu sama dengan Tuhan tidak lagi hadir dalam hidup seseorang. Tuhan tidak lagi hadir pada waktu itu atas orang Israel. Dan yang ada adalah kematian. Dalam 1 Samuel 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kematian. Jangan sampai orang merasa Tuhan masih hadir. Walaupun mereka lakukan hal-hal yang tidak memperkenan Tuhan. Jangan harap Tuhan hadir dan orang ini terima pertolongan Tuhan. Justru yang ada adalah kematian rohani dalam tanda kutip. 2 kali mereka dikalahkan orang Filistin dan tempatnya dekat Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau sampai hari ini Tuhan menolong kita. Apakah aneh? Tidak. Karena tabut Tuhan tidak ada pada mereka. Karena Allah tidak hadir di antara umatnya. Karena umatnya tidak menghormati Tuhan. Hati-hati.
Jangan sampai Allah tidak hadir karena kesalahan kita. Jangan sampai Allah tidak hadir atas seseorang karena kesalahannya. Apa yang menimpa mereka harus menjadi cermin bagi kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi cermin. Tuhan sudah memberitahu apa yang dialami orang Israel. Harus menjadi peringatan agar membuat kita waspada dan jangan lengah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Hormati Dia, hidup dekat dengan Dia. Pasti kita akan alami terus kemenangan demi kemenangan. Karena Ebenezer itu tidak pernah sirna. Ebenezer untuk miliknya, untuk orang percaya. Karena tidak mustahil bagi Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin.